Ya, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan acara kami yaitu Ngoceh Ngobrol receh. Yeay. Sekarang di sini kita lagi di mana sih lokasinya? Ada di The Praja dekatnya Raminten ya, pokoknya depannya Raminten. Nah, di sini aku pengen sharing-sharing bersama tiga narasumber kita. Tapi sebelumnya aku pengen perkenalkan dulu. Nama aku Asyifa Trenisa dari Prodi Ilmu Komunikasi, dan narasumbernya kita ada siapa aja nih, Kak? Perkenalin, nama aku Duratun Nafisa. Aku biasanya dipanggil Nafisa. Aku kuliah di Amikom, jurusan Ilmu Komunikasi. Wih, kalau yang tengah jadi siapa nih? Perkenalkan, nama saya Rebian Saputra, biasa dipanggil Rebi. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Lalu yang terakhir siapa nih? Perkenalkan, nama saya Maya Siva. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi juga. Semuanya Ilkom ya, termasuk saya sendiri ternyata. Nah, di sini aku pengen sharing-sharing aja, tanya-tanya aja gitu sih ke kalian. Kalian gak apa-apa kan ditanya-tanyain? Boleh. Oke. Di sini aku pengen tanya-tanya, terutama sharing juga tentang materi success skill. Nah, di sini aku pengen tahu nih, definisi sukses bagi kalian tuh kayak gimana? Dan mungkin kalian bisa ceritain juga pengalaman kalian dari definisi kesuksesan kalian itu gimana sih? Dari Kak Maya dulu, gimana Kak? Aku dulu nih. Kalau menurut aku tuh sukses tuh nggak bisa diukur dari sebuah keberhasilan. Ya bisa diukur dari sebuah keberhasilan. Cuman sukses itu lebih ke definisiku, sukses itu bisa dilihat dari hal-hal terkecil gitu loh. Misalnya kayak dengan kamu bisa menyelesaikan masalah atau dengan kamu bisa menerima masalah itu sendiri, menurut aku itu adalah hal kesuksesan. Jadi menurut aku kesuksesan itu menerima kekurangan kamu, menerima masalah yang kamu dapat, itu menurut aku bagian dari sukses juga sih. Menurut aku gitu. Bener juga ya teman-teman ya, kita harus Ya. juga nerima apapun yang kita milikin juga dan Ya, termasuk itu udah dari kesuksesan. sukses. Ya. Kalau dari Kak Rebi sendiri apa tuh Kak? Kalau menurut saya, sukses itu berarti melakukan hal yang terbaik. Melakukan hal yang terbaik. Terbaik. Mungkin contoh lebih spesifiknya kayak gimana tuh? Ketika dalam hidup ini kita melakukan sesuatu pekerjaan seperti rekreasi, mengasuh anak, dan sebagainya. Wah, Terus- juga nih. Dalam hal itu kita juga bisa dikatakan sukses untuk diri kita sendiri. Iya, kita juga ngelakuin yang terbaik gitu ya Kak Iya. ya buat diri kita sendiri. Wah, bener juga nih. Kalau dari Kak Nafisa sendiri apa itu Kak? Sukses, apa ya? Sukses itu buat aku kita bisa mencapai tujuan kita. Ya. Jadi apapun goals kita, kalau itu terdapat, oke, kita sukses nih, aku sukses. Sukses dalam arti aku sendiri ya, bukan buat orang lain. Mungkin orang lain lihatnya, wah dia nggak kerja apa-apa, cuma di rumah apa-apa gitu. Tapi kita kan nggak tahu di belakang itu tuh goals Iya. dia apa. Jadi kita nggak bisa ngejudge orang tuh cuma dari covernya aja. Iya. Kayak kata-kata itu don't judge a book by a cover kan. Wah, ya Nah, bener banget. makanya itu kita tuh harus kenal dia dulu, harus kita tahu dia ngapain sih kerjanya, terus dia orangnya gimana. Jadi kita tuh gak bisa spesifik gitu, Iya. kayak gitu aja sih. Rata-rata pada dari basic on true story ya. Nah, Betul. Nah, mungkin tadi kan kita udah tahu nih definisi kesuksesan dari tiga narasumber ini. Nah, aku sekarang pengen tahu nih, mungkin tokoh atau public figure yang menurut kalian tuh wah menginspirasi banget nih kesuksesannya. Dari Kak Maya sendiri siapa tokohnya? Kalau aku sih Naura Ayu tuh loh, yang penyanyi anak-anak. Dia kan Oh, iya. dia aku suka dengan cara dia yang konsisten. Jadi dari dia kecil sampai sekarang itu dia masih konsisten sebagai penyanyi. Misalnya kan banyak ya penyanyi anak-anak yang begitu dia udah beranjak dewasa terus akhirnya hilang kan. Nah, aku suka dengan konsistennya dia, keuletannya dia, gimana caranya dia masih bisa tetap bernyanyi gitu. Dan di satu sisi juga dia suka mencoba hal-hal baru, kayak sekarang akhir-akhir ini dia mencoba untuk film, terus series dan segala macam. Aku suka dengan cara pembawaannya, wibawanya dan segala macam gitu sih. Berarti dari konsistennya ya Kak? Iya, aku Bikin suka dengan menginspirasi. konsistennya. Emang susah banget sih teman-teman buat kita untuk konsisten itu Iya, ya. betul. Ya itu dia kuncinya. Kalau dari Kak Nafisa tuh, Kalau aku tuh, kalau dilihat dari definisi aku ya, kayaknya nggak cocok, tapi kayaknya cocok sih. Soalnya aku tuh sukanya tuh Ayundi Maudia, Ayundi
Audi Mayunda. Ayudi. Itu guys Mafia pokoknya. Yunda nggak sih? Heeh. Kebalik lagi kan, udah bener kebalik. Aduh maaf banget ya Mbak. Udah baba. Kok bisa sih bisa dikatakan itu tuh tokohnya menginspirasi banget gitu? Soalnya buat aku tuh dia tuh kayak orang, pertama dia cewek cantik. Iya. Selain cantik dia multi talent. Dia belajar sampai tinggi kan itu. Iya. Terus abis itu saya itu dia juga tetap dalam karir dia dalam bidang entertain gitu. Kayak oh my god, simple. Tapi mungkin buat orang itu kayak apa sih? Ya dia kan punya privilege dari orang tua. Tapi menurut aku enggak, tetap enggak. Orang dia loh fokus dia tuh ke belajar dia kan, bukan ke karir dia. Tapi Iya, selain itu setuju. dia dapat dua-duanya gitu. Iya, dia Makanya- memanfaatkan privilege itu dengan baik gitu kan. Iya, makanya tuh. Jadi kayak aku pengen nih kayak dia, siapa tahu saya bisa mengikuti jejak dia sampai ke US. Kan gak ada yang tahu. Amin. Amin. Nikah sama opa Korea gitu. Amin. Ada maksud tersusun. betul. Siapa tahu saya bisa nikah dengan Jeno. Aduh, menghalu nih. Terus kalau dari Kak Rebi sendiri, tokoh yang menginspirasi banget tuh siapa Kak? Kalau tokoh menginspirasi sebenarnya banyak sih. Tapi salah satunya itu Cristiano Ronaldo. Wih. Kok bisa? Apa sih yang bikin menginspirasi dari tokoh tersebut? Karena dia itu memotivasi banyak orang. Ya. Semakin diremehkan, dia semakin berusaha dan melakukan yang terbaik untuk Oh, bener banget wah. mencapai yang Padahal di luar sana tuh kalau abis diremehin terus balas dendam gitu ya Kak ya. Ya. Padahal mungkin Update bisa status gak mencontoh sih? ya. Info degen. Ops. Padahal kita bisa membuktikannya dengan Iya, Prestasi. iya, buktikan aja. Iya. balas dendam. Iya, betul. Betul. Kita bungkam mulut omong-omongan mereka dengan prestasi kita, ya nggak sih? Nah, Maho. Wah, teman-teman bisa tahu sendiri ternyata ketiga tokoh yang menginspirasi para narasumber ini kece-kece dan keren-keren banget ya. Dan ini tuh juga berpengaruh dalam kehidupan mereka masing-masing. Jadi Kak Maya juga menjadi lebih konsisten. Lalu untuk Kak Rebi bisa untuk meningkatkan prestasinya dan untuk Kak Nafisa bisa buat lebih berambisi lagi gitu ya Kak. Nah, lalu selanjutnya aku pengen jelasin dulu ada 4 kepribadian nih Kak, yaitu ada sanguin, ada koleris, ada melankolis, dan yang terakhir adalah pragmatis. Mungkin singkatnya kalau aku jabarin, sanguin sini tuh orang yang pengen terkenal banget, mungkin ekstrovert ya. Kalau Maya sih. kalian sih, Rebi sih, tau. ya apa? Iya kan? Extrovert. ekstra. Oh. Kalau untuk koleris ini contoh orang yang tegas. Lalu untuk melankolis itu orang yang perfeksionis dan orang yang sempurna. Lalu yang terakhir itu ada pragmatis, orang yang mengalir hidupnya dan ya damai aja lah, gini aja lah. Nah dari deskripsi singkat mengenai 4 personality tadi, menurut kakak-kakak ini tuh yang paling cocok untuk menjadi tokoh entrepreneur tuh siapa nih Kak? Bisa dijabarin juga dari Kak Rebi, siapa nih Kak? Dari 4 kepribadian ini. Mungkin pragmatis. Pragmatis. Mungkin bisa Also. dijabarin kenapa kok bisa sih seorang entrepreneur bisa gitu. Karena kita itu butuh kehidupan yang damai dan tentram. Tenang gitu ya mesti. Ya. Oh, jadi gak boleh gegabah. Gak mau banyak masalah gitu. Maksudnya tunggu dulu, santai begitu maksudnya. Bisa juga mungkin biar diri kita tuh nggak sepaneng gitu ya Kak ya, lebih Ya. kayak damai. Enjoy aja. Lakuin itu aja apa yang rasanya. ada di depan. Iya bener Jalanin. bener banget, ngalir aja yang ada di depan ya udah terabas aja gitu nggak sih? Benar. Iya ya. Asalkan jangan rabas straight road ya. Jangan Bahaya dong. dong. Nanti Oh, dapat bahaya. surat cinta. Dari polisi. Dari halo dek. Nah, kita udah dengar dari Kak Rebi itu tipe kepribadian yang cocok kita adalah pragmatis. Kalau dari Kak Maya sendiri, yang mana Kak? Kalau dari versi aku sama sih pragmatis juga, karena aku juga tipikal orang yang kayak gitu ya, santai, ngalir aja, yang penting konsisten, ngalir aja gitu. Jadi menurut aku tipikal orang yang seperti itu, cara dia mewujudkan kesuksesannya itu jadi nggak terlalu ngoyo. Jadi ketika nanti, kan kita nggak pernah tahu ya kalau setiap kita pengen sesuatu itu nggak semua kita dapatkan gitu kan. Kalau misalnya kita gagal mendapatkannya,
buat orang pragmatis ini, buat mereka oke santai, masih ada cara lain. Jadi mereka ngalir dan gimana caranya untuk mencari jalan lain, udah gitu aja gitu. Jadi nggak terlalu yang kayak nuntut ini harus dapat, pokoknya harus dapat gitu. Karena jujur ya, kalau kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita punya tuh sakitnya bukan main ya guys. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Gitu. Oke, kayaknya Kak Rebi sama Kak Maya ini contoh orang yang pragmatis nggak sih? Iya, santai Siapa bro. tahu Kak Nafisa beda nih. Kalau dari Kak Nafisa sendiri siapa Kak? Kalau aku tuh yang itu, yang apa, yang nomor 2 tadi apa? Koleris. Koleris itu kan dia tegas. Jadi seorang pemimpin, mau lead, mau CEO, maupun dia ketua atau apa, dia tuh harus bisa memimpin. Yang pertama, dia tuh harus bisa memimpin dirinya sendiri. Dia harus bisa konsisten, dia harus punya ide-ide kreatif, dia harus punya inovasi-inovasi terus gitu. Gak boleh stuck, apalagi kita tuh hidup di zaman yang cepet banget. Apa-apa tuh semua dunia digital lah, kreatif lah, apalah. Ini kita tuh gak boleh ketertinggalan zaman gitu loh. Kita tuh harus ikut sama modernisasi yang ada. Betul. Jadi kalau aku lebih ke itu sih, yang nomor 2 itu tadi, Yang koleris. Jadi selain dia harus tegas, dia juga harus, tapi kadang tuh ya semua sifat kan ada plus minus ya. Iya. Mungkin plusnya itu dia tegas, minusnya apa, kita nggak pernah tahu. Soalnya yang namanya kepribadian orang tuh terlalu kompleks. Iya. Jadi kita nggak bisa gini bisa. Iya. Jadi kalau menurut aku sih tegas itu harus ada gitu, kalau yang namanya Diperlukan positif. ya. Betul. Iya. Berarti kurang lebih kayak tolak belakang nggak sih Kak dari koleris? Gitu juga sih. Tapi sebenarnya teman-teman, kepribadian manapun itu semuanya cocok loh jadi entrepreneur. Iya, Itu iya. tergantung dari diri kita sendiri itu mampu mengembangkannya atau enggak gitu ya. Betul. Lalu yang terakhir nih, yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kalian. Jadi ini ada pertanyaan dari mengenai materi inner beauty. Inner beauty itu lebih ke kecantikan ataupun aura yang terpancar dari diri kita. Waduh. Mungkin apa ya? Aura lah. Citra lah Inner yang beauty keluar ya. dari diri kita sendiri. Nah, gimana sih kalau dari kalian sendiri untuk meningkatkan atau membangkitkan inner beauty kalian itu? Mungkin dari Kak Nafisa dulu. Oke. Memancarkan itu gimana Kak? Jargon. Kalau buat aku sih cantik itu nggak harus dari fisik ya. Karena fisik emang menarik. Cuman kalau kamu fisik tapi kamu kayak pelongo gitu. Bukannya aku tuh ngejudge orang Kak cantik tuh kayak gitu, enggak. Tapi yo diimbangi lah. Diimbangi gitu. Kamu cantik tapi otak tuh juga harus ada. Makanya tuh kita tuh butuh yang namanya tuh kenal sama orang. Kalau kita harus belajar gitu. Jadi caranya tuh gimana biar kita tuh menonjolin ini loh aku. Iya. Yang pertama tuh kita harus pede. Yang kedua kita mau belajar. Terus yang terakhir ini kita harus praktek. Kita praktekkan apa yang kita punya. Jadi selain 2 poin tadi, kalau kita cuma teori tak ya apa toh bodong berarti. Berarti itu kan sama aja kamu ngomong doang kan. Nah, jadi kita tuh harus ada apa ya, bentuk nyatanya gitu loh. Oh, aku udah ngelakuin ini gitu. Prakteknya gitu ya, Kak, Betul. Kalau dari Kak Maya sendiri gimana sih Kak? Nggak cuma kecantikan ya, tapi mungkin Ya. potensi dari Kak Maya sendiri itu gimana sih Kak? Cara membangkitkan? Kalau dari aku sih lebih ke gimana cara kita nunjukin inner beauty gitu ya. Kalau lebih ke aku tuh lebih kita sebagai orang tuh harus punya yang namanya personal branding. Iya kan? Itu penting banget gitu loh, maksudnya bagaimana orang tuh mengenal kita kayak gitu. Ya itu tadi, karena kalau cuman orang kenal, oh dia cantik, ya udah cantik aja gitu. Oh dia ganteng, oh ya udah ganteng aja, tapi nggak ada personal branding gitu. Maho. Iya kan? Sedangkan gini, dalam kata lain kalau kita bersosialisasi dengan orang lain, kita kan mencari koneksi juga nggak sih? Jadi ketika ada sesuatu, mungkin kita misalnya mau bikin bisnis atau segala macam gitu, dengan kita punya personal branding, ketika orang mencari gitu, mereka langsung yang kayak, oh dia aja nih karena dia terkenal gini gitu. Kalau cuma modal cantik, oh dia dua cantik, bisa apa cantik gitu. Aja. Ya nggak sih? Betul. Ya gitu sih, kalau menurut aku itu sih.
zaman sekarang tuh mungkin bahasa milenialnya emang personal branding ya, itu Iya. perlu banget ditingkatin karena kita nggak melulu tentang cuma cantik ganteng doang, bener banget sih. Dan satu lagi yang belum kita dengar suaranya Kak Rebi nih Kak. Menurut Kak Rebi itu cara memancarkan inner beauty Kak Rebi. Iya, Gimana? versi laki-laki ya. Versi laki-laki. Gimana, Le? Kayak gini. Ya gimana? Kalau bahas inner beauty, kecantikan itu aku kurang terlalu paham ya. Nah, mungkin kecantikan atau ketampatan yang berada dalam diri manusia lahir dari kekuatan pribadi sehingga memancarkan aura yang positif dan Wih. produktif Orang-orang positif nih. dengan cara kayak memperkuat doa, terus berpikir positif dan mengurangi pamrih pribadi. Apa itu? Kayak aku harus ganteng nih, harus di post di sosmed juga perlu. Oh, biasanya tuh flexing. Oh. Tapi setuju sih. Iya Menurut kan? aku keindahan dan kecantikan tuh nggak perlu ditunjukkan gitu. Karena tanpa perlu dicari-cari udah kelihatan gitu ya nggak sih? Kadang orang tuh kalau semisal aku punya ini tapi dia tuh kayak haus validasi tuh jadi dia flexing gitu jatuhnya kayak aku punya gitu. Sebentar dulu ya, kita di sini sharing Kak, bukan gosip Kak. Marahin loh nanti. Iya. Jadi kurang lebih kayak karisma diri kita tanpa kita harus gimana tinggal kita pancarin. Ya tanpa perlu banyak bicara nggak sih? Balik kayak apa tadi yang cuma apa? Tadi kayak ngalir aja. Oh, iya benar. Ah iya. Pragmatis banget ya orangnya. Wow. Oke teman-teman, kayaknya cukup sampai di sini aja. Kita sharing-sharing sama mereka. Kalau misal teman-teman pengen ketemu mereka lagi ataupun pengen nontonin podcast kita lagi, kalian bisa nunggu aja konten kita selanjutnya. Mungkin bisa di lokasi yang berbeda. Thank you semua untuk kakak-kakak udah mau menjadi narasumber kita. Yeay. Sama teman-teman udah nontonin sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tagline-nya gimana? Ngoceh, Ngobrol